momok. Yo barudak, kembali lagi bersama Mitospedia 69. Coba deh ingat-ingat pas kalian masih kecil dulu. Pernah nggak sih kalian lagi asik makan pisang, terus dilarang sama nenek atau ibu kalian gara-gara pisangnya dempet? Katanya, jangan dimakan, nanti kalau udah gede anak kamu kembar siam. Waduh, langsung auto ngeri dan dibuangkan pisangnya. Atau contoh lain yang paling klasik banget. Lagi malam-malam gabut, terus kalian iseng mau potong kuku. Tiba-tiba dari arah dapur ada yang teriak, "Heh, jangan potong kuku malam-malam, pamali, nanti umur orang tua kamu jadi pendek." Wah, kalau denger yang ini sih, auto merinding dan gunting kukunya langsung ditaruh lagi. Tapi dipikir-pikir, sekarang kan zamannya udah maju banget ya. Teknologi AI udah makin pinter. Kok mitos-mitos kuno kayak tadi tuh masih subur banget dan banyak yang percaya sampai sekarang. Logikanya di mana coba? Nah, di video kali ini, kita bakal ngebeda 4 mitos paling aneh, unik, dan gak masuk akal yang entah kenapa masih dipercaya sampai detik ini. Dan cuma bahas mitosnya doang, kita juga bakal cari tahu fakta ilmiah atau sejarah di balik kenapa mitos itu bisa ada. Jadi, siapin camilan kalian, duduk yang nyaman, dan tonton video ini sampai habis. Yuk, kita mulai! Larangan memotong kuku di malam hari. Hubungannya sama umur orang tua pendek itu dari mana coba? Serem banget kan ancamannya? Nah, mari kita pakai mesin waktu dan bayangkan kehidupan kakek nenek buyut kita zaman dulu. Dulu itu belum ada yang namanya lampu yang terangnya bisa nerangin satu ruangan, guys. Listrik belum masuk desa, penerangan satu-satunya kalau malam ya cuma pakai lilin, obor, atau lampu minyak yang remang-remang banget. Terus, alat pemotong kuku zaman dulu juga bukan gunting kuku hiasan imut yang ada gambarnya kayak sekarang. Dulu orang motong kuku pakai pisau kecil, silet, atau bahkan pisau besar yang tajam banget. Jadi kesimpulannya, orang tua zaman dulu itu sebetulnya cuma pengen ngelindungin jari anaknya biar gak kepotong. Tapi karena anak kecil kalau dibilangin nanti luka, nah kebiasaannya tetap ngeyel. Makanya dibikinlah ancaman yang super ekstrim bawa-bawa umur orang tua, biar si anak langsung nurut karena takut kualat. Trik psikologi yang jenius, bukan? Hayo, ngaku siapa yang pas kecil sering kena semprot orang tua gara-gara duduk di atas bantal. Biasanya langsung diancam, jangan duduk di bantal, nanti pantatmu bisulan loh. Waduh, karena takut pantatnya jadi bentol-bentol gede dan sakit buat duduk, kita pun nurut dan gak pernah berani lagi naruh bantal di lantai. Tapi kalau kita bedah dari sisi medis, mitos ini beneran kocak sih. Secara kedokteran, yang namanya bisul itu disebabkan oleh infeksi bakteri pada folikel rambut di kulit kita. Biasanya dipicu karena area kulit tersebut kotor, jarang dibersihin, lembab, atau ada gesekan yang berlebih. Jadi, mau kalian duduk di sofa, duduk di kursi kayu, atau duduk di bantal, kalau mang dasarnya jorok ya tetap bakal bisulan. Hubungan biologis antara bantal dan bisul itu sama sekali gak ada. Terus kenapa mitos ini bisa populer banget? Bantal itu kan fungsinya mulia, itu buat alas kepala kita saat tidur biar nyaman. Laki-laki ini adalah teknik parenting atau cara mendidik anak versi kearifan lokal. Nah, orang tua zaman dulu tuh melihat gak sopan banget kalau alas kepala yang suci itu malah didudukin sama pantat. Apalagi kalau didudukin anak-anak, bantalnya bisa cepat kempes, kotor, dan bentuknya jadi piang. Karena males ngejelasin estetika dan sopan santun ke anak kecil yang otaknya belum nyampe. Ya udah, dibikinlah ancaman bisulan biar si anak auto takut. Simpel tapi efektif. Kalau mitos yang ketiga ini, bisa dibilang salah satu legenda urban paling hits dan bertahan lama di Indonesia. Anak-anak dilarang keras main keluar rumah atau keluyuran pas jam maghrib. Katanya, kalau nekat, nanti bakal diculik sama wogombal, terus disembunyiin di atas pohon kelapa dan dikasih makan cacing. Ngeri banget, kan?
Tapi kenapa si mitos ini awet banget bahkan sampai di zaman generasi alpha sekarang? Ternyata, kalau kita beda pakai ilmu psikologi dan keselamatan, larangan ini masuk akal banget. Waktu maghrib atau senja itu adalah waktu transisi, perpindahan yang sangat cepat dari kondisi terang benderang ke gelap gulita. Nah, mata manusia itu butuh waktu untuk adaptasi sama perubahan cahaya yang mendadak ini. Karena pandangan mata agak kabur di jam-jam nanggung kayak gini, angka kecelakaan lalu lintas zaman dulu sering banget terjadi pas maghrib. Selain itu, buat yang muslim, maghrib adalah waktunya ibadah dan kumpul bareng keluarga di rumah setelah seharian beraktivitas. Anak-anak juga waktunya mandi dan belajar, bukan malah main petak umpet di luar rumah yang udah mulai gelap. Karena orang tua malas nyariin anaknya yang keasikan main sampai lupa waktu, ditiuplah isu horor Wogombel ini. Terbuktikan, dengar suara tiang listrik dipukul pas maghrib aja kita udah langsung lari tunggang langgang masuk rumah. Pernah gak, lagi santai di ruang tamu, tiba-tiba ada kupu-kupu cantik terbang muter-muter di dalam rumah. Biasanya, orang tua kita bakal langsung senyum-senyum terus bilang, "Wah, asik. Bentar lagi mau ada tamu nih datang ke rumah." Dan anehnya, kadang-kadang selang beberapa jam kemudian, beneran ada om atau tante yang datang berkunjung. Wah, sakti banget gak tuh si kupu-kupu, kayak punya indera keenam buat ngeramal masa depan. Alasan ilmiah kenapa kupu-kupu bisa nyasar masuk ke dalam rumah itu sederhana banget. Biasanya karena mereka tertarik sama cahaya lampu di dalam rumah yang kontras banget sama kondisi di luar, atau mungkin di halaman rumah kalian banyak tanaman bunga yang lagi mekar. Jadi mereka gak sengaja terbang kelewatan masuk lewat pintu atau jendela yang terbuka. Terus, kenapa ramalan tamunya sering beneran kejadian? Di dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut sebagai confirmation bias atau bias konfirmasi. Artinya, otak kita cenderung cuma bakal ngingat kejadian yang pas kebetulan beneran terjadi aja. Pas ada kupu-kupu masuk terus beneran ada tamu datang, otak kalian bakal ngingat itu sebagai kejadian yang ajaib. Tapi, kalian sering banget lupa kalau di hari-hari lain ada kupu-kupu masuk rumah, tapi yang datang cuma tukang paket atau bahkan gak ada tamu sama sekali sampai malam. Jadi, ini murni hukum kebetulan dan kecocokan logika kita aja. Nah, itu dia tadi 4 mitos aneh yang sampai sekarang ternyata masih banyak banget dipercaya oleh masyarakat kita. Kalau ditarik kesimpulan, sebagian besar mitos kuno itu sebetulnya dibuat oleh orang tua zaman dulu dengan tujuan dan niat yang baik banget buat ngelindungin kita, cuma mang dibungkus pakai cerita-cerita, fiksi atau ancaman yang menyeramkan supaya kita sebagai anak kecil langsung patuh tanpa banyak nanya. Dari 4 mitos yang udah kita bahas tadi, mitos nomor berapa nih yang jujur sampai sekarang kalian masih sering lakuin atau diam-diam masih kalian percayai? Coba dong tulis cerita kocak kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama video yang santai tapi nambah wawasan kayak gini, jangan lupa buat klik tombol like, share video ini ke grup WhatsApp keluarga kalian biar pada tahu faktanya, dan pastinya klik tombol subscribe beserta nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya dari channel ini. Terima kasih udah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios.